Injil Markus pasal yang ke-6. Markus pasal 6. Markus 6. Kalau saudara sudah dapat, sama-sama kita akan melihat ayat 35 sampai dengan ayat 44. Markus pasal 6 mulai ayat 35 sampai dengan ayat 44. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan. Saudara, cerita ini kita sudah sering kali dengar. Kisah ini kita sudah tahu. Kisah ini banyak kali kita baca. Dan ada begitu banyak mengandung arti rohani dalam kehidupan kita. Dari kisah ini ada banyak kali kita melihat bagaimana Tuhan yang penuh kuasa itu melakukan mujizat. Dan mujizat itu terjadi. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari kisah ini aja kita sudah tahu bahwa ini adalah satu peristiwa mujizat. Amin. Amin. Bagaimana 5 ketul roti dan 2 ikan bisa menjadi makanan bagi 5.000 orang laki-laki sampai kenyang? Seringkali saya memperhitungkan tentang 5.000 orang ini kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini. Menurut ukuran saya, hitungan saya, 5.000 laki-laki, belum istri dan anak-anak. Hitungan saya, tambah istri dari setengah jumlah itu, ditambah dari setengah jumlah itu yang sudah berkeluarga, setengahnya lagi, dengan jumlah anak paling sedikit 2 orang. Dan jumlah anak orang Yahudi banyak, saudara. Ya, sekitar 6, 8, 12. Nah, jadi perhitungan saya sekitar 15 sampai 16 ribu orang. Tetapi ada orang lain yang menghitung jumlah mereka adalah lebih dari 25 ribu orang. Nah, 5 roti dan 2 ikan diberi makan kepada kurang lebih 25 ribu orang. Itu mujizat. Amin, saudara. Walaupun saudara bagi kecil-kecil, sepotong-sepotong kecil itu nggak akan cukup, saudara. Secuil-cuil begitu, saudara, nggak akan cukup, saudara. Tetapi dikatakan di sini mereka makan sampai kenyang. Berarti bukan secuil. Lah, perut orang Yahudi bisa makan 2-3 roti. Kalau saya 2 atau 3 baru kenyang. Pak Hamdani juga. Nah, jadi mereka bahkan sisa 12 bakul. Nah, saudara-saudara, berarti di dalam Yesus Kristus itu ada mujizat. Amin. Saya mau menyampaikan malam hari ini bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk
menerima mujizat. Mujizat itu ada, tapi kita siap enggak untuk menerimanya? Bagaimana kita bisa menerima mujizat itu? Kalau di dalam Tuhan Yesus Kristus nggak usah heran. Ada mujizat-mujizat orang lumpuh berdiri, nggak heran. Ya Tuhan Yesus sanggup melakukan. Tetapi bagaimana kita siap? Bagaimana kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa mujizat itu? Nah, saudara, saya mencatat ada 4 prinsip untuk dapat menerima mujizat yang datang dari Tuhan. Ada 4 prinsip. Nah, prinsip yang pertama dari pembacaan ayat tadi. Prinsip yang pertama yang harus kita lihat apa? Kita mengetahui bahwa kita butuh sesuatu. Kita sadar bahwa sesungguhnya kita ini butuh sesuatu. Apa yang kita perlukan, saudara? Ini prinsip pertama. Kita harus tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu yang tepat. Kita harus tahu bahwa diri kita ini memerlukan sesuatu. Apa? Ada yang memerlukan tempat tinggal. Ada yang memerlukan pekerjaan. Ada yang memerlukan kesehatan. Nah, kita harus tahu betul apa sih kebutuhan kita yang paling prinsip di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, firman Tuhan katakan apa? Mintalah. Amin. Amin. Apabila kita menggunakan sesuatu simple, sederhana, nggak muluk-muluk, Yesus katakan, mintalah. Nah, masalahnya kita sudah minta apa belum? Ya, ada banyak kali di dalam peristiwa tadi mereka mengulur-ulur waktu. Murid-murid ini mengulur-ulur waktu sampai hari udah mau malam. Mungkin sepanjang siang waktu Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, orang berbondong-bondong datang, dia mulai ngitung, 12 orang murid mulai ngitung, wah 1000. Hitung lagi, 5 menit kemudian, wah 2000. 5 menit kemudian, udah 5000. Udah mau malam. Nanti mereka makan apa ya? Makan apa? Pusing, bingung. Tidak ada satupun yang mau menyampaikan kepada Yesus. Nah, begitu gelap sudah mulai menutupi, baru mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan mau atau tidak mau, baru mereka datang kepada Yesus. Yesus, ini udah mau malam loh. Mereka nggak mungkin pulang. Kalau kita suruh pulang sekalipun, mereka harus makan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, prinsip pertama adalah minta kebutuhan kita. Amin, saudara-saudara sudah minta? Tidak menunda-nunda lagi. Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Amin. Banyak yang malu untuk minta, enggak enak. Mana lebih malu, minta apa mencuri? Mencuri banyak yang gak malu, tetapi kalau minta malu. Nah, Alkitab mengatakan mintalah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupa pada waktu kita memiliki satu kebutuhan yang perlu dalam hidup kita, minta sama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara berdoa, kita bersekutu, ya. Kita memohonkan semua permohonan kita kepada Tuhan, kita minta, ya. Minta apa yang kita perlukan. Saudara perlu pekerjaan, minta pekerjaan. Udah dapat pekerjaan, saudara perlu pendapatan yang baik, minta pendapatan yang baik. Nah, kalau Tuhan ambil pekerjaan yang pertama, jangan marah. Sebab Tuhan mau kasih pekerjaan yang pendapatannya lebih baik dari yang pertama. Amin. Waduh, saya di lay off, misalnya begitu. Loh, bukankah kita minta gaji yang lebih baik dari sekarang? Sekarang kita cuma dapat 1.500. Kita butuh $3.000. Tuhan tutup pekerjaan ini. Jangan marah. Tuhan sedang sediakan yang $3.000 punya. Haleluya. Jangan cepat marah, tapi mengucap syukur. Sebab tangan kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dia yang plot, dia yang rencanakan seluruh kehidupan kita. Asal kita serahkan hidup kita. Amin. Amin. Kita serahkan hidup kita. Nah, saudara-saudara, ini prinsip pertama, sederhana. Dalam peristiwa tadi, Tuhan bilang, mintalah. Jangan tunda-tunda. Sekarang perlu sesuatu, sebentar habis firman Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan. Minta, saudara anak Allah bukan?